Sulsel, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah, beserta jajaran pimpinan cabang Ketua Pimpinan Daerah Indonesia, kepada keluarga, serta pimpinan Pemkab, jamaah sekalian yang tidak bisa saya sebutkan. Terima kasih saya sampaikan saya bisa hadir di tengah-tengah keluarga Persyarikatan Muhammadiyah Purwakarta. Tak lain karena dipaksa sejak 2 bulan lalu sahabat saya Pak Iksan. Dia teman waktu di IAIN, kami sama-sama di Syariah, tapi beliau kuliahnya 2. Satunya di ITB, saya satunya di ITB, Institut Tarbiyah Bayu. Dan hampir 30 tahun kami baru ketemu dalam reuni. Kemudian kami tidak tahu, tidak menyangka kalau beliau itu ternyata warga Persyarikatan Muhammadiyah bahkan tokoh. Saya kira beliau itu jamaah tabligh. Ada yang kabilah yang tabligh. Dan ternyata beliau aktif di Muhammadiyah. Dan mungkin beliau juga tidak menyangka kalau saya ini adalah keturunan orang Muhammadiyah. Tahunya dulu saya pemimpin. Namanya Ahmad Dahlan. Pasti Allah hadir. Cuma saya tidak aktif di IMM, saya aktif di luar kampus. Saya pernah menjadi utusan Indonesia ASEAN, bukan olahraga mahasiswa Asia Tenggara. Jadi olahraga saya di Changmei itu di salah satu perusahaan Indonesia itu orang IMN itu saya. Apa yang perhatian itu? Waduh harus bakar, bukan lupa kan? Yang sangat bersakti. Juga ini ada kolega saya, adik sahabat, teman sejawat dan seperjuangan di Cirebon, Haji Rusmana. Alhamdulillah ketemu di sini di Beren. Dia adalah mantan kepala sekolah SMK Muhammadiyah Abang. 2 periode dan sampai saat ini masih membina. Dan kita cover karena keberhasilannya di Abang, jadi mengurus di Maju Diknasmen dan MPR pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Tidak menyangka bertemu sama saya di sini tadi. Saya juga lama di Purwakarta selama 2 bulan, kemudian ditambah 6 bulan waktu itu
Inilah tidak ada bahagia. Hari Sabtu di Purwakarta, bila Muhammadiyah menjadi berkah. Ini wajah-wajah. Buah serikaya berasa semangka, dimakan rezeki ridho. Walaupun tunangan belum jodoh, Muhammadiyah tetap kokoh. Terakhir ada 4 alhamdulillah ya. Sambil hujan tadi saya tekan ingin sekali pada kesempatan yang bahagia ini saya mengajak kita bersama merenung, tentu dengan melihat kembali surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 11. Halo. Nah, veteran ayat di Purwakarta tadi mana ayat? Surat As-Saff ayat 10 sampai ayat 13. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum remaja rahimakumullah. Kira-kira kalau kita nanti mati punya pendukung pahala tidak dalam kematian kita? Kira-kira ada tidak yang akan mendoakan kita? Untuk ananda yang masih muda nih ya, kalau meninggal dunia tuh yang doain siapa? Bapak ibu ya, sudah punya istri, punya anak belum ya? Nah, amal jariah itu jika punya anak soleh, anak soleh itu menjadi amal jariah, apalagi bila mendoakan kita. Yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama, kita punya ilmu yang bermanfaat. Ilmu itu apa? Ilmu itu prinsipnya adalah sesuatu yang bisa terasa kemanfaatannya oleh orang lain, di mana kiprah kita itu begitu banyak manfaatnya. Itu adalah ilmu. Ilmu itu dalam Islam sesuatu yang menjadi produk kita, perbuatan kita, karya kita yang bermanfaat. Ilmu itu tidak sekedar hafal teori-teori, tidak seperti dipandang pas kalau dia misalnya secara ilmu kebahasaan Arab hafal Al-Quran. Orang berilmu itu tidak cukup dibatasi oleh makna yang saya sebutkan, tapi ilmu itu adalah sebenar daya upaya dari suasana isi jiwa kita, di mana ia melahirkan kemanfaatan bagi orang banyak, dan itu kemudian saat manfaatnya langgeng menjadi amal jariah. Jadi kepala sekolah, ketika menjadi kepala sekolah, maka kemudian punya produk, sekolahnya berkembang karena punya pedoman bagaimana caranya membuat maju sekolah. Dan setelah kita tidak menjadi kepala sekolah kembali, dilanjutkan kemudian lebih maju lagi, maka itulah sesungguhnya praktek kehidupan orang yang berilmu. Itulah yang disebut dengan amal jariah, karena ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah sedekah jariah. Nah, pertanyaan saya, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa sedekah jariah. Mungkin tidak mudah untuk berilmu yang bermanfaat, berat. Apalagi punya anak yang saleh.
Kalau Ananda meninggal dunia, namanya siapa? Mudah-mudahan panjang umur ya. Ini si bercanda. Kalau meninggal dunia, belum berkiprah di PCM, di PDM, di Orkom pun tidak aktif. Hanya sekedar tanjek pelengkap. Kita nggak punya gagasan, bahkan dari wurkun ayat datang. Disitulah posisi kita menjadi tidak punya produk yang bermanfaat. Jadi Ananda kan belum nikah, belum punya anak. Ketika aktif pun ternyata belum signifikan kontribusinya. Maka ketika meninggal tidak ada yang menerapkan. Ilmunya pun belum signifikan karena belum dipelajari. Paling sedekah jariah. Nah, saya mengajak pada kita semua supaya kita itu melengkapi amal jariah kita. Sedekah jariah untuk bermanfaat anak yang soleh. Di Muhammadiyah itu kalau meninggal dunia tidak punya ilmu yang bermanfaat, tidak sedekah jariah, kemudian anak yang soleh, bahaya tidak? Bahaya itu? Bahaya. Nah, kalau meninggal ibu tidak didoain sampai 1000 kali. Ya. Kalau meninggal didoain sampai 1000 hari. Enggak kan ibu. Kalau saya jangan nangis, doktrin Muhammadiyah mah ngeri atau itu doa. Lu putus teh namina majid. Maka doa dalam merasa Allah maafirlahu. Mau laki-laki mau perempuan, ada yang kali istri. Doa teh Allahumma maafirlahu. Warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Doa miluhuna teh mulihna ka mayitun al-mayit, bukan si mati, laki-laki atau perempuan. Itu ibu-ibunya. Jadi betul-betul kalau sudah mati tidak dikenal lagi kita teh. Cuma disebut mayit, hadirkan mayitnya, dikatakan hadir. Serta itu angkat mayitnya. Mau disebutkan sebabkan dia hadirkan ketua PDM-nya. Hadir ketua PWM-nya hadirkan. Ketua PCM-nya sekolah disebutkan mayit we. Tas pupus teh cek batur mah jalmi pupus anjeunna teh warga Muhammadiyah sapertos manuk teu aya doa leuwih saling dinten nya. Sudah tidak pernah didoakan sampai 1000 hari, tidak punya amal jariah, tidak punya ilmu yang bermanfaat, belum menikah, belum punya anak, dan tidak punya sedekah jariah. Nah, ibu bapak sekalian, kehidupan di dunia ini sangatlah berat. Kehidupan di dunia ini sangatlah tidak mudah. Kitalah yang membangun jiwa psikologi. Segala sesuatunya adalah mudah. Karena psikologi kita yang soleh, tapi aslinya tidak mudah. Bawaan kehidupan itu tidak mudah. Kalau kita hubung-hubungkan kehidupan itu dengan melulu aktivitas ekonomi. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya perlu bertanya, apakah Bapak dan Ibu, ibu-ibu terutamanya, apa lengkapnya surat firman Allah As-Saff ayat 10 sampai ayat 13 yang akhirnya berbunyi nasrullah
karim. Wa basyiril mu'minin. Nanti kita juga bahas bagaimana memakmurkan kita semua. Jadi nanti pengawasannya ketika maghrib. Bagaimana Muhammadiyah dari masa ke masa. Taibun tiasa lengkap dia intan kitab. Tabiatnya intan kitab dari Singapura. Tidak sih tapi paham. Ayat itu lengkap sahab. Nasrullah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin awalan maha lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, bukankah telah aku tunjukkan, maukah aku tunjukkan, kata Allah, suatu perniagaan, suatu aktivitas yang akan membawa kita terbebas dari siksa api neraka yang pedih. Pada saat itu orang itu hidupnya berniaga, aktivitasnya teh dagang dan macam-macam yang sifatnya akan menghasilkan uang. Nah Allah beritahu, kamu tahu ya, ada aktivitas yang akan menjadi penjamin kamu terbebas dari api neraka. Orang saat itu kehidupan tradisinya adalah demikian berorientasi untuk menghindari api neraka. Orang yang beragama itu ternyata beragamanya bukan karena visi kehidupan manusia. Beragama itu karena dimotivasi, dilatar belakangi oleh ketakutan, takut siksa, sehingga ia menjadi taat. Ia taat itu bukan karena paham, ia taat itu bukan karena ia mengerti, tetapi taat itu karena ia takut nanti kesadaran kehidupan bahwa semua makhluk hidup itu akan mati dan kemudian akan ada siksa api neraka. Demikian ajaran agama-agama sebelum agama yang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka yang berkembang pada jiwa manusia saat itu adalah takut disiksa api neraka. Ibu-ibu, kalau tidak ada neraka, mau taat kepada Allah? Kalau tidak ada surga, mau nurut sama Allah? Salat berjamaah oke, salat berjamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 derajat. Di masjid mah berjamaah teh 27 ganjaranna. Sorangan mah hiji. Mending mana ibu-ibu, bapak-bapak, udah sholat di masjid, di imam. Di masjid kunat 27 dapat 20. Kalau di bumi ini mending di mana? Di masjid berjamaah. Senang ibu? Kalah di pasian 20 juta ku suami ayeuna. Sama di pasihan 1 juta mending mana ibu? Halo, 20 Sahanu milih 10. Sahanu milih 10. Alim 20 mah. Dia hadiahna ieu milih 10 mah. Pasti. Barangan ke Batang dulu. Sebelum ke Batang ke Bandung dulu. Ada kata gula. Ke Singapura, kagak gula, pengawasan gula. Baru dapat begini ya.
Nah ibu, siapa yang pilih 10 juta? Ngaco, dia hadiahnya. Mau 10 juta, mau 20? Mau nampek, 10 juta mau nampek. Halo? Ini ibunya. Hoyong 20 juta jalan, hoyong sa gigi hajaran 27. Hah? Kalau sekiranya tidak ada surga, apakah kita rajin beribadah? Laguna ada ya, bila juga ada, jangan pernah ada. Mau ibu? Saya surga. Dan acara kosong. Manusia itu dibagi 3 kategori. Kata Sayyidina Ali bin Abi. Terangnya, dalam konteks ibadah itu ada yang jiwanya seperti pedagang, ada yang jiwanya seperti budak, dan yang ketiga ada yang jiwanya seperti lazimnya orang yang bersyukur. Hei, Aminah Hayu, Haikal. Bisa sekap nggak bapaknya? Wah ayam buah kakak, tinggal pakai buah ayam. Ayam kene ibu suruh kene. Dihajar, Giong Korea, geserna di Singapura. Ayah kene ibu tak, ayah kene nang aja. Haikal, buat apa kamu sholat? Kata Haikal, aku ingin mendapatkan pahala. Kalau sholat, maka akan mendapatkan keuntungan, dapat pahala. Jadi saya sholat. Ini salahnya. Kayaknya dia bakal tapi diri dari Haikal junior kenal mana sholat siun lalu ke sholat siun asal neraka disiksa walau kacau si Haikal junior dia mah udah SMA jadi tahu untung dia mah kasiun masih gak corona takut dulu semana ibu bapak dia mah ngejar untung dia mah nama kasiun cuma lulus deh. Nah orang yang ibadah karena nyari untung nyari pahala kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib berarti wataknya jiwanya jiwa pedagang. Wah mungkin pedagang icaran kamu itu ayat untungan. Kalau mau dan apa ketika ukur, ketika untung pasti nilai untung kan. Nah jadi sholatnya Haikal senior teh untuk mencari untung. Nah lu ibadah seperti sekian namanya. Lu ibadah berjiwa pedagang seperti lazimnya orang-orang yang mencari. Haikal junior lu ngandung yang cair pun dicari 1.000. Siun dengan tamu terselat disiksa gitu.
potong-potong setrika di neraka. Nah, orang yang sholatnya karena takut kalau tidak sholat nanti masuk neraka, maka ia seperti orang yang berjiwa berwatak budak. Budak itu mau bekerja tidak lain karena takut sama tuannya. Kalau tidak ada tuannya dia nggak bekerja. Teori Ali bin Abi Thalib ini dipakai oleh Amerika dengan membangun tesis namanya pendidikan kecerdasan spiritual. Ya, kecerdasan spiritual. Yang bagus itu hidup adalah dibangun oleh misi, kekuatan jiwa sebagai hamba, kepandaian untuk merasakan, sadar yang kurang ayat di dunia teh, ayat penciptanya yang hebat Gusti Allah, dan bersyukur kita menjadi makhluk Allah, bahkan diberi hidayah, ditakdirkan oleh Allah menjadi seorang muslim, orang yang dilahirkan dari rahim ibu, dari seorang ayah yang muslim dan muslimah. Disitulah kehidupan jiwa kita. Besar bawang di Ustaz Ihsan masak cobek 20.000 di Pak Hadi mah 1.000 ya muslim kita muslim. Kenapa dia dan Muhammad kemana-mana terus pasti Pak Ihsan mah untungnya kan Muhammadiyah atau Kak Umrah Madinah. Gitu. Mulai kita berpikirnya jangan dimahal. Kita doakan mudah-mudahan orang lain gunakan ilmu kita untuk bisa berkembang dan maju usahanya. Dia memberikan pelayanan yang prima, harga yang bersaing, kualitas barang yang sangat seperti diharapkan. Kita leha-leha, kita kurang mampu profesional, sehingga kita selalu kalah. Untuk menggapai tema dari Milad Muhammadiyah 119 ini, maka hendaklah setiap dari kita pun dalam hal Muhammadiyah banyak bentuk aktivitasnya. Tidak hanya kita membangun amal jariah, membangun ilmu dengan memproduk sekolah, rumah sakit, atau usaha sosial, tetapi juga mulai kepada gerakan-gerakan ekonomi. Itu ibu. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa masakin thayyibatan fi jannatin 'adnin dzalikal fawzul 'adzim. Maka bila kita berjuang karena Allah semata, dibarengi dengan kekuatan jiwa iman kepada Allah dan Rasulnya sepanjang masa, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk terampuni dosa kita, ibu-ibu, bapak-bapak, silahkan dia berjuang dengan harta dan jiwa. Itulah kemudian Muhammadiyah memilih hidup kita ini harus berperadaban, hidup kita itu harus berproduktif. Jangan hidupnya itu malas, jangan hidupnya itu instan. Pengen masuk surga dengan cukup bayar doa-doa. Betul tak betul? Betul, tidak salah. Tapi itu tidak masuk kriteria berat, masuk kriteria pragmatis, nyari untung dalam kehidupan beragama. Jadi mungkin sebagian dari kita punya paham untuk dapat aman Allah itu, kita bisa saja minta tolong didoakan. Tentu doa terbaik dari anak yang saleh. Pada agamawan juga boleh kita didoakan. Dari orang tua. Tapi
tapi harus dilengkapi dengan posisi jiwa, yaitu mujahadah bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang dengan potensi kekayaan kita. Lalu kemudian kita membangun sebuah produk, yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Itu yang dipraktekkan oleh Muhammadiyah, bangun klinik dan sebagainya. Itu adalah produk daripada ilmu yang bermanfaat. Kemudian ia pun berdimensi amal jariah, karena itu akan bermanfaat untuk orang banyak selama-lamanya. Tinggal hutang kita adalah membina anak-anak supaya menjadi anak soleh. Itu yang dipesankan oleh PKIWM. Anak-anak kita pun harus jadi anak yang soleh. Jika seperti ini, maka keislaman kita itu keislaman yang produktif, punya produk dan berdaya peninggalan positif bagi orang banyak sepanjang masa. Jangan ragu lagi beraktivitas di Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Bahkan ketika kita dimasukkan ke dalam surga, di mana di situ ada sungai-sungai yang mengalir, di surga itu ada tempat-tempat yang sangat baik, yaitu tempat-tempat yang baik yang ada di komplek surga adil. Surga ada sungai mengalir, ada tempat-tempat yang baik yang kita harapkan. Kita berharap tempat itu seada di dunia, yaitu di komplek Jannati Adnin, surga adil. Dan di sana tempat-tempat yang baik. Pengen apa ibu-ibu? Pengen tempat salon, di dalamnya ada listrik gratis 5 jutaan, ada bulu mata dari belian gratis, ada beli bika hayat, bakal hayat gitu. Itu namanya surga adil. Bahkan selain daripada itu, kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah itu sifatnya saat kita membutuhkannya. Ketika kita bermujahadah dengan kekuatan keuangan, kebudayaan kita, dengan jiwa keikhlasan kita, maka akan turunan tidak hanya ampunan dari Allah, tapi pertolongan dari Allah di dunia. La sallallahu wa fathun qarib, dan kebenaran itu sangat baik. Wa basyiril mu'minin, kabar Nabi Muhammad, pola hidup itu seperti ini, seperti dalam surat As-Saff ayat 10 sampai ayat ke-13. Itulah eksistensi kita di Muhammadiyah, Bapak dan Ibu sekalian. Terakhir, dalam rangka Medan Muhammadiyah ke 112, saya berpesan, ketika berada di Muhammadiyah, sebut sajalah seperti kita sedang melaksanakan sholat rawatib. Sholat rawatib itu apa, Ibu? Sholat yang mengiringi sholat fardu. Ini dari Irak. Sholat yang mengiringi sholat fardu. Sedang Ibu. Apa, Ibu? Sholat naon rawatib teh? Hikmahna naon? Hikmahna sholat rawatib teh manfaatnya naon? Iya, untuk melengkapi sholat fardu. Barangkali sholat farduna masih kurang cileun, ngalamun khusyuk, urang teh ba'diyah. Taba'diyah urang teh melengkapi sholat fardu. Kalau di kampus barangkali UTS-nya kecil, maka akan diganti nilai UTS-nya oleh tugas mandiri. UTS-nya C, tugas mandirinya B, maka dimasukkan ke pemilih bahwa dia UTS-nya adalah B. Gitu aja Ibu. Tadi Muhammadiyah tidak gitu. Barangkali paginya ibu aktif mengajar,
icalan. Kan icalan teh amuk-amukan kalau sok nangis teh. Ulah terus nangis wae atuh. Umpama dia meser nangis wae atuh coba bilang euy tuh nangis teh. Ibu teh amukan we ka pengeuli teh. Tah tujuh ayat di Muhammadiyah teh amukan. Sebab di Muhammadiyah salat rawatib. Ayat ketua PCM. Batu bulan apa kan? Mana ibu ada ibu? Kita kalau bapak nanya sama bu. Gak ayah rumah dalam muncul di KTP gini batu. Foto di mana di KTP? Kembali batu saya atau sore. Nah, di mama dia kekengin pas saya. Rebutan yang jadi ketua PCM, menjadi ketua PDM, ketua PWM, hari dan step, sama tangan roda sepeda. Dia diangkat ke batu, ember ke batu, dia diangkat, jika. Nah itu naon tak luar bukan pengen jadi ketua MA, kecek sumbangan di Pemda Malaysia. Kembalikan niatnya ingin menjadi manusia berperadaban, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala dengan bekal karya, sehingga kita nanti punya amal jariah. Dan di Muhammadiyah itu agar kita benar-benar menjadi warga Muhammadiyah yang sebenarnya seperti kita lagi melaksanakan sholat rawatib. Lagi pagi mah naik motor teh sen kiri belok kanan, badai ka sekolah, badai ka pasar teh, badai ka PCM Purwakarta mah sen kiri belok kanan kiri gitu, gitunya. Jangan disia-siakan. Jadi saya punya teori ini. Aktif di Muhammadiyah itu seperti sholat rawatib. Hakikat nama orang teh kenging makan, kenging ngaroke di pekerjaan orang. Jadi mah untuk melengkapi kehidupan kita yang jelek-jelek aja gitu. Nanti mah akan Allah atur sendiri. Yang ikhlas dan berjuang jadi anak dapat menjadi pahlawan nasional. Kurang aktif. Dan jangan sekali menunggangi Muhammadiyah untuk kepentingan pribadi. Karena kita akan memakmurkan semuanya. Jangan kemudian kita bermuhammadiyah itu sebagai batu loncatan. Tapi murni kita ingin membangun kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dunia kita membangun peradaban yang baik, dampaknya di akhirat. Nanti kita punya banyak amal usaha. Kumargi Bapak Ibu sekalian, cincin atau sepet ini tersebut berkata. Nasrullah wa fathul qarib wa basyirul mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.